2206010141. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup lembaga keuangan, perkembangan dan jenis bank, kesehatan dan rahasia bank, funding sumber dana bank, jasa bank lainnya, pasar uang, pasar modal, falas atau valuta asing, pegadaian, dan sewa guna usaha. Ruang lingkup lembaga keuangan bank syariah. Pengertian bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalnya pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Perkembangan dan sejarah singkat bank syariah. Walaupun Indonesia sebagai sebuah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syariah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan dengan berdirinya Bank Muamalat pada November 1991. Prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi, termasuk di pasar modal dan asuransi. Ketika krisis moneter melanda Indonesia tahun 1997, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. Tentunya Anda ingat pada saat itu suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Akibatnya, banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Tapi fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syariah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen. Mereka cukup berbagi hasil dengan bank syariah. Penentuan presentasi bagi hasil dilakukan di awal pengembalian pinjaman. Produk-produk bank syariah. Yang pertama, al-wadi'ah atau simpanan. Pada dasarnya, titipan atau simpanan al-wadi'ah memiliki kesamaan dengan tabungan atau deposito pada umumnya. Perbedaan al-wadi'ah dengan simpanan atau titipan lain terletak pada pemanfaatan dana yang dititipkan. Al-wadi'ah merupakan titipan murni di mana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi. 2. Bagi hasil atau al-mudarobah. Selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, mudarobah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana atau investor dan pelaksana usaha atau pengusaha, dengan bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai pihak yang tidak mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi. Selanjutnya, al-musyarakah. Pada prinsipnya, al-musyarakah hampir menyerupai campuran antara reksadana dan perusahaan berjenis komanditer. Al-musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki, baik
dalam bentuk dana, kemampuan, dan sebagainya. Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, al-muzaroah. Al-muzaroah merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada petani. Petani yang telah mendapat pinjaman modal kemudian akan mengembangkan modal dengan prinsip bagi hasil yang hampir menyerupai al-mudarobah. Pada al-musaqah, penggarap lahan hanya memiliki tanggung jawab untuk menyiram dan memelihara. Selanjutnya, jual beli. Bai al-murabbahah. Bai al-murabbahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis syariah. Dalam bai al-murabbahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau kredit. Selanjutnya, bai as-salam. Bai as-salam merupakan kebalikan dari bai al-hasil, pertanian, yang dimaksud untuk membantu petani dalam penjualan produknya sehingga petani segera murabbahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli sesuatu produk, misalnya mendapatkan modal untuk melakukan usahanya. Pada bai as-salam, pembayaran harus dilakukan di muka oleh pihak bank. Bai al-istisna. Bai al-istisna memiliki prinsip yang hampir menyerupai bai as-salam. Perbedaannya yaitu pada bai al-istisna, bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, al-ijarah al-mutahiyah bin tamlik. Istilah ini berasal dari bahasa Arab al-ijarah yang berarti imbalan atas sesuatu dan at-tamlik yang berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Pada al-ijarah al-mutahiyah bin tamlik, nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa, contohnya rumah, yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke nasabah. Bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat bank secara triwulanan yang meliputi faktor-faktor antara lain. Yang pertama, permodalan. Yang kedua, kualitas aset. Yang ketiga, rentabilitas. Yang keempat, likuiditas. Yang kelima, sensitivitas terhadap resiko pasar. Yang keenam, manajemen. Selanjutnya, penilaian kesehatan BPR syariah. Rincian penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat BPR berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Pertama, penilaian secara kualitatif dilakukan dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan atau membandingkan yang relevan. Yang kedua, peringkat setiap komponen membentuk faktor keuangan terdiri dari peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, peringkat setiap komponen pembentuk faktor manajemen terdiri dari peringkat A, B, C, dan D. Yang keempat, proses penilaian peringkat faktor keuangan dilakukan dengan membobotkan atas nilai peringkat faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas. Yang kelima, berdasarkan hasil penilaian peringkat faktor keuangan dan penilaian peringkat faktor manajemen, ditetapkan peringkat komposir yang merupakan peringkat akibat hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keenam,
Proses penilaian peringkat komposit dilaksanakan melalui penggabungan atas peringkat faktor keuangan dan peringkat manajemen menggunakan tabel konversi dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan unsur Jackman. Ada beberapa jenis bank yang bisa kamu temukan. Berikut di antaranya. Pertama, bank sentral. Bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab terhadap kebijakan moneter suatu negara. Tugas dari bank sentral adalah menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang dalam suatu negara, contohnya rupiah di Indonesia. Dengan operasi bank sentral yang baik, inflasi dapat dikendalikan atau memiliki nilai serendah mungkin. Hal ini memungkinkan perekonomian yang terkendali dan sehat. Selain itu, keseimbangan jumlah barang dan uang dapat terjaga. Bank sentral berhak membuat dan melaksanakan kebijakan moneter atau pengendalian jumlah yang beredar di masyarakat. Selain itu, bank sentral juga bertugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai juga non-tunai. Terakhir, bank sentral memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi perbankan untuk membatasi resiko dan biaya krisis sistematik. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan sistem keuangan negara. Contoh bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, bank umum memberikan layanan jasa pada lalu lintas pembayaran. Badan usaha ini memiliki wewenang menghimpun dana dari masyarakat. Bentuk dana yang bisa dikelola sebuah bank adalah dalam bentuk simpanan. Simpanan ini disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. Tujuan dari bank umum adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut ahli perbankan, bank umum merupakan institusi keuangan yang berorientasi pada laba. Bank umum sendiri memiliki beberapa jenis berdasarkan statusnya. Dua kelompok bank umum adalah bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa merupakan jenis bank umum yang memperoleh persetujuan dari bank sentral, yaitu Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan menggunakan valuta asing. Dengan bank devisa, kamu bisa transfer uang ke luar negeri, transaksi ekspor dan impor, juga jual beli valuta asing. Sementara itu, bank non-devisa adalah bank yang belum memiliki izin transaksi sebagai bank devisa. Oleh karena itu, kegiatannya terbatas. Yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau disingkat BPR. BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis dari bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Bank ini menyalurkan dana tersebut sebagai upaya BPR. Biasanya BPR ditemukan di kota-kota kecil yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. BPR biasanya dapat ditemukan dalam bentuk bank desa, lumbung desa, bank pegawai, bank pasar, lumbung putih negeri, badan kredit desa, dan lembaga perkreditan desa.
Selain itu, BPR juga bisa berbentuk badan kredit kecamatan, kredit usaha rakyat kecil, bank karya produksi desa, lembaga perkreditan kecamatan, dan lain-lain. Semua bentuk tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Tujuan dari BPR adalah untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Rahasia Bank. Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank pada bab 1 pasal 1 butir 16 dan bab 7 pasal 40, 41, 42, 43, 44. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 7 1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah pengertian rahasia bank dalam pasal 1 butir 1 menjadi sebagai berikut. Rahasia bank secara lebih terperinci Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. A. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. B. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. C. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. D. Pihak terafiliasi adalah 1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. 2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum, koperasi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, pemilik konsultan, dan konsultan lainnya. Pihak yang menurut penilaian BI turut mempengaruhi pengelolaan bank, antara pemegang saham, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. Selanjutnya, funding sumber dana bank. Yang pertama, dana yang berasal dari bank itu sendiri. Sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portfolio belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham yang lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. 2. Dana yang berasal dari masyarakat, produk funding. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pencarian dana dari dana ini paling dominan asalnya dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit
akan tetapi pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Untuk memperoleh sumber dari dana masyarakat yang luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang ingin diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya, atau kesemuanya. Sebagai contoh, tujuan utama menyimpan uang dalam bentuk rekening giro. Rekening giro adalah untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran, terutama bagi mereka yang bergelut dalam bisnisnya. Dan biasanya pemegang rekening giro tidak begitu memperhatikan masalah besar kecil bunga yang akan diterimanya. Sedangkan bagi mereka yang menyimpan uangnya dalam rekening tabungan, di samping kemudahan untuk mengambil uangnya, juga adanya pengharapan bunga yang lebih besar jika dibandingkan dengan rekening giro. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Simpanan giro, demand deposit. 2. Simpanan tabungan, saving deposit. 3. Simpanan deposito, time deposit. Selanjutnya, cek. Cek merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Pada saat ini, penyerahannya atas beban rekening penarik cek. Cek dapat ditarik atau diterbitkan oleh pemegang rekening giro atas unjuk atau atas nama, dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang atau dicuri dengan bukti dari kepolisian. Bilet giro. Bilet giro merupakan perintah kepada bank untuk memindahkan buku atau memindahkan pembukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal tertentu kepada pihak yang tercantum dalam bilet giro tersebut, dan bilet giro dapat dibatalkan secara sepihak oleh penarik disertai dengan oleh pembatalan. Jasa-jasa bank. Pengertian jasa bank lainnya, tujuan pemberian jasa-jasa bank ini untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Keuntungan jasa-jasa bank. Keuntungan pokok perbankan didapat dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit spread base. Bank juga memperoleh keuntungan dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya. Bentuk keuntungan dari jasa-jasa bank ini biasanya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Jenis-jenis jasa bank lainnya: 1. Kiriman uang, clearing, inkasso, safe deposit box, bank card, bank notes, travelers, quick letter of credit, bank garansi atau referensi bank. Memberikan jasa-jasa di pasar modal, menerima setoran-setoran, pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain-lain. Melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lain. Dalam transfer, sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Sarana yang biasa digunakan adalah surat telex telepon,
on-time komputer, dan lain-lain. Pengertian pasar uang di dunia investasi. Pengertian pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga, efek, atau memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa batasan tempat. Karena periode tempo pasar uang sangat pendek dan tujuan utamanya untuk membantu orang yang memerlukan dana, sehingga nama lain pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek. Ciri-ciri pasar uang adalah periode temponya sangat pendek, sehingga hanya bisa memenuhi permintaan dan penawaran dana yang dibutuhkan dalam jangka pendek. Mekanisme pasar uang dikhususkan untuk menjabatani antara pihak memerlukan dana dengan orang dengan dana berlebih. Seiring berkembangnya waktu, pasar uang syariah juga mulai dikonsumsi beberapa pihak sebagai sarana jual beli efek dengan sistem syariah. Pasar uang syariah adalah perdagangan surat berharga dalam bentuk waktu pendek dengan menerapkan prinsip syariah sesuai agama Islam. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Setelah membahas pengertian pasar uang, kali ini kita akan membahas perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal sekilas mirip, tapi sebenarnya keduanya cukup berbeda dari beberapa aspek. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, terletak waktu dan tempat perdagangan. Transaksi pasar modal biasanya memiliki waktu efektif tertentu serta hanya bisa terjadi dalam bursa efek. Sedangkan pasar uang dapat dilakukan kapan dan di mana saja. Sementara itu, secara prinsip dan mekanisme transaksi, perbedaan pasar uang dan pasar modal tidak terlalu signifikan. Keduanya, pasar tersebut sama-sama membutuhkan pihak-pihak perantara dan pengawas guna menjamin kelancaran transaksi. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah transaksi jual beli valuta asing untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah atau sebaliknya. Karena investor tidak hanya dari dalam negeri saja, sehingga pasar valuta asing membantu proses transaksi pasar uang antar negara. Pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Biasanya, barang tersebut berupa perhiasan, emas, atau barang-barang rumah tangga, barang elektronik, sertifikat rumah, dan lainnya. Pegadaian juga didirikan agar ada pinjaman uang masih dapat dijangkau dengan mudah oleh segala lapisan masyarakat. Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai pegadai. Lalu, apakah barang yang digadaikan bisa diambil kembali? Tentu saja, sampai jangka waktu yang sudah ditentukan. Pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga untuk pegadaian. Kalau tidak bisa mengembalikan, pinjaman jaminan yang diberikan di awal akan dijual oleh pihak pegadaian. Sewa guna usaha. Pengertian sewa guna usaha menurut keputusan Menteri Keuangan tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Yang B, lease adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang C, supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Sekian dari